Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan makalah saya yang berjudul Studi Al-Quran dan Hadis. Langsung saja kita masuk latar belakang. Itu pendahuluan. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat mukjizat yang dipahami oleh malaikat Jibril lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Kitab suci ini ditulis dalam bentuk mushaf, memberi pahala bagi siapa saja yang membacanya serta diriwayatkan secara mutawatir. Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas sebagai pedoman hidup. Al-Quran berfungsi sebagai pegangan dan petunjuk bagi manusia dalam meraih kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Selain itu, Al-Quran mengandung berbagai pokok ajaran, yaitu prinsip serta aturan yang mengatur kehidupan, baik dalam hubungan antara manusia dengan Sang Khalik maupun dalam interaksi antara sesama manusia. Isi dan kandungan menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah kitab dengan wawasan yang luas, karena ayat-ayatnya mencakup seluruh aspek kehidupan dan berbagai persoalan yang ada di alam semesta. Adapun hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang memiliki peran yang penting dalam kehidupan umat muslim. Jadi hadis itu merupakan hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang memiliki peran yang penting dalam kehidupan umat muslim. Hadis mencakup segala ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman dalam menjalankan ibadah serta berinteraksi dalam kehidupan sosial dan sebagai teladan utama. Nabi memberikan contoh nyata dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal keimanan, akhlak maupun hukum Islam. Dengan mempelajari hadis, umat Islam dapat memahami serta mengamalkan ajaran agama secara lebih mendalam dan sesuai dengan tuntunan yang benar. Studi hadis memiliki peran penting bagi umat Islam karena berfungsi sebagai penjelas serta penafsir Al-Quran. Hadis itu sendiri mengandung berbagai hikmah, nasihat, dan petunjuk yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui studi hadis, umat Islam dapat lebih memahami sosok Nabi Muhammad SAW, mengamalkan sunnahnya, serta menteladani akhlaknya dalam berbagai aspek. Maka dari latar belakang ini, pemakalah membahas tentang dua studi, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan studi Al-Quran dan hadis, dan yang kedua, mengapa studi terhadap Al-Quran dan hadis penting dalam kehidupan umat Islam, dan yang ketiga, apa manfaat yang diperoleh dari kajian mendalam terhadap Al-Quran dan hadis. Adapun tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian studi Al-Quran dan hadis, dan yang kedua untuk menguraikan pentingnya memahami Al-Quran dan hadis dalam kehidupan umat Islam, dan yang terakhir, yang ketiga, untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dari kajian mendalam terhadap Al-Quran dan hadis. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, pengertian tentang studi Al-Quran. Studi Al-Quran dalam bahasa Arab dikenal sebagai al-istilah al-madkhalu ila ilmil Quran. Kata studi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu study, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam terjemahannya, kata tersebut memiliki makna mempelajari atau mengkaji suatu secara mendalam. Selain itu, studi Al-Quran menerapkan kajian ilmiah terhadap Islam, baik dalam konteks sebagai sumber ajaran, pemahaman maupun pengalaman keagamaan yang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti ilmu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, susunan surat dan ayat, proses pengumpulan dan penulisannya,
metode pembacaannya, serta cara penafsirannya. Dan selain itu, studi Al-Quran juga membahas konsep naskh dan mansukh, ayat yang menghapus dan dihapus, serta muhkam dan mutasyabih, ayat memiliki makna jelas dan yang memerlukan penafsiran lebih dalam. Secara istilah atau terminologi, para ulama telah memutuskan definisi ulumul Quran dengan redaksi yang berbeda. Di antaranya yang pertama yaitu Az-Zarquni merumuskan definisi ulumul Quran sebagai berikut. Mabahitsu tata'allaqu bil Qur'anil Karim min nahiyati nuzulihi wa tartibihi wa jam'ihi wa kitabatihi wa qur'anihi wa tafsirihi wa i'jazihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa daf'i syabhi anhu wa nahwi dzalik. Yang artinya beberapa pembahasan ataupun kajian-kajian yang berhubungan dengan Al-Qur'an Al-Karim dari segi turunnya, urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemukjizatannya. Nasikh dan mansukh, penolakan hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan terhadapnya dan sebagainya. Dan yang kedua, Man' al-Qattan menafsirkan sebagai berikut. Al-ilmu alladhi yatanawalu al-abhath al-muta'alliqah bil-Qur'ani min haitsu ma'rifati asbabin nuzul wa jam'il Qur'an wa tartibihi wa ma'rifatil makki wal madani wan nasikh wal mansukh wal muhkami wal mutasyabihi ila ghairi dzalika mimma lahu silatu bil Qur'an. Yang artinya ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Al-Qur'an dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya, pengumpulan dan urut-urutannya, pengetahuan tentang makki dan madani, nasikh dan mansukh, muhkam dan mutasyabih, dan hal-hal yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Yang kedua, pengertian dan studi hadis. Studi hadis merupakan cabang ilmu yang membahas segala aspek yang berkaitan dengan hadis, yaitu perkataan, perbuatan, serta persetujuan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis berperan sebagai pedoman dalam pengamalan syariah Islam. Kajian dalam studi hadis mencakup berbagai aspek seperti pengertian, klasifikasi, analisis sanad, rantai periwayatan, matan isi hadis, kritik terhadap validitasnya, tafsir hadis, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara bahasa, studi hadis diartikan sebagai ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk menentukan status sanad dan matan suatu hadis, apakah dapat diterima atau ditolak. Secara istilah, studi hadis merupakan ilmu yang mempelajari aturan-aturan yang digunakan untuk menilai keabsahan sanad dan matan. Dalam studi hadis terdapat dua unsur utama, yaitu sanad dan matan. Sanad merujuk pada rangkaian perawi yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga sampai kepada pengumpul hadis. Sedangkan matan adalah isi atau teks hadis yang berisi perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun sifat Nabi. Salah satu tujuan utama hadis adalah memahami dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Hadis-hadis Nabi mengandung banyak hikmah, nasihat, serta petunjuk yang dapat membimbing umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, hadis juga berperan sebagai sumber inspirasi, solusi, serta sarana koreksi bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman. Hadis sendiri merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat-sifatnya, sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis dapat dibedakan berbagai kategori. Di antaranya yang pertama, hadis dapat diklasifikasikan berdasarkan kesahihannya menjadi 4 jenis. Yang pertama hadis sahih, dan yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif, dan yang keempat hadis maudhu. Yang kedua berdasarkan jumlah perawi.
hadis yang menjadi 3. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad, dan yang ketiga hadis gharib. Berdasarkan hubungannya dengan Al-Quran, hadis dikategorikan menjadi 4. Yang pertama hadis muhkam, yang kedua hadis mutasyabih, yang ketiga hadis muqayyad, yang ketiga hadis muqayyad, yang keempat hadis mufassar. Studi Al-Quran dan hadis menjadi penting bagi umat muslim karena keduanya menjadi sumber hukum. Sumber hukum pertama Islam adalah Al-Quran, yaitu firman Allah yang keasliannya telah terjamin dan bebas dari campur tangan manusia dengan keaslian yang terjaga. Al-Quran tetap teguh sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Oleh karena itu, sebagai sumber hukum utama, Al-Quran harus memiliki sifat yang dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis berarti dapat diterapkan dalam berbagai situasi, waktu, dan bagi semua orang. Kebenarannya terbukti melalui realitas yang terjadi, sementara kemutlakannya menunjukkan bahwa Al-Quran tidak dapat diragukan dan dibantah. Sementara hadis, ijma' dan qiyas, ketiga sumber ini berperan sebagai referensi sekunder, bukan untuk menyempurnakan Al-Quran, melainkan untuk memperjelas pemahaman manusia terhadap maqasid asy-syar'iyyah. Al-Quran sendiri sudah sempurna, namun karena keterbatasan manusia dalam memahaminya, diperlukan penjelasan tambahan atau bayan agar ajarannya dapat dipahami dengan lebih mendalam. Dan hadis memiliki peran dalam menegaskan dan memperkuat ketetapan yang telah ada dalam Al-Quran. Dengan demikian, hukumnya ditetapkan memiliki 2 landasan sekaligus, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama dan hadis sebagai pendukung yang menguatkan pesan tersebut. Adapun yang terakhir, manfaat studi Al-Quran dan hadis, ia mempermudah dalam memahami kandungan-kandungan hukum yang ada dari keduanya. Karena siapapun yang ingin memahami hukum Al-Quran harus juga memahami sunnah Nabi, karena keduanya memiliki hubungan yang erat. Sunnah memiliki kedudukan penting, terutama ketika Al-Quran hanya menyampaikan hukum secara umum, sehingga diperlukan peran sunnah untuk merincinya. Sementara itu, jika Al-Quran telah menjelaskan hukum secara rinci, maka sunnah berfungsi sebagai penguat dan pemantapan terhadap ketetapan tersebut. Sama halnya jika Al-Quran hanya memberikan petunjuk secara isyarat, maka sunnah Nabi berperan dalam menjelaskan dan mengungkapkan makna dari isyarah tersebut. Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum yang saling berhubungan dan tetap relevan sepanjang zaman. Keotentikannya keduanya akan selalu terjaga, di mana keberadaan hadis senantiasa sejalan dengan Al-Quran. Hanya yang menjadi pembeda Al-Quran dan hadis terletak pada proses pewahyuannya. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril dalam bentuk lafaz dan makna, sedangkan hadis merupakan wahyu yang tidak melalui perantara malaikat dan secara verbal disandarkan kepada Rasulullah SAW, bukan langsung kepada Allah. Oleh karena itu, Al-Quran disebut sebagai firman Allah, sementara hadis dianggap sebagai sabda Nabi. Dalam pembentukan hukum, keduanya memiliki peran masing-masing dan saling melengkapi. Sebagai penutup, pemateri ingin memberikan kesimpulan dari makalah ini, yaitu bahwa studi Al-Quran dan hadis merupakan kajian yang penting dalam memahami ajaran Islam secara mendalam. Al-Quran sendiri adalah sumber hukum utama yang dijamin keasliannya, sementara hadis berfungsi sebagai penjelas dan penguat terhadap ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Studi terhadap kedua sumber ini mencakup berbagai aspek seperti sejarah pewahyuan, klasifikasi, serta metode pemahaman dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya studi Al-Quran dan hadis terletak pada perannya dalam memberikan pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran memiliki sifat dinamis, kebenarannya dapat dibuktikan melalui realitas dan bersifat mutlak serta tidak terbantahkan. Sementara itu, hadis bersama dengan ijma' dan qiyas berperan sebagai referensi sekunder untuk membantu memahami maqasid asy-syariah. Dengan memahami studi Al-Quran dan hadis, umat Islam dapat mengamalkan ajaran Islam dengan lebih baik, menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan, serta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum-hukum Islam. Akhirnya,
Itu yang bisa pemateri sampaikan dan jelaskan. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.